Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semuanya mengetahui bahwa Allah menciptakan kita tidak lain agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah mengingatkan, tidaklah kami jadikan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anak paman Rasulullah, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak yang ketika kecil didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ketika seseorang mendapatkan di dalam ayat Al-Quran anjuran perintah untuk beribadah kepada Allah adalah perintah untuk mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Liya'buduni ay liwahiduni, agar manusia beribadah kepadaku, agar mereka mentauhidkan kepadaku. Sebab ditegaskan annal ibadah la tusammal ibadah illa bitauhidi. Ibadah itu gak dianggap sebagai amalan ibadah berapapun banyak yang dilakukannya, kecuali agar orang itu mentauhidkan. Agar mentauhidkan. Kama anna sholata la tusamma sholah illa bittaharah. Sebagaimana sholat enggak dianggap itu amalan sholat kecuali seseorang dalam keadaan suci. Berapa rakaat orang melakukannya maka enggak dianggap kalau dia tidak dalam keadaan suci. Demikian juga bagaimanapun orang beribadah, tapi kalau tidak mentauhidkan, tidak mengikhlaskan, maka yang demikian tidak dianggap sebagai amalan ibadah. Oleh karena itu Allah mengingatkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar beribadah. Bagaimana? Mukhlisina, dengan mengikhlaskan, yakni mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya di antara macam ibadah di mana ibadah itu harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana janji kita kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau wahai Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau wahai Allah kami mohon pertolongan. Di antara macam ibadah adalah berdoa. Dan ini sangat penting, utamanya kita orang tua, untuk selalu mendoakan anak didik kita. Betul kita telah menyekolahkan, kita masukkan ke pondok dan lain sebagainya, tapi itu belum cukup. Sudahkah kita mendoakan? Sudahkah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan anak didik kita? Oleh karena itu, belum cukup
seseorang hanya begitu saja menyerahkan anaknya di lembaga pendidikan tanpa kemudian orang tua mendoakan untuk anaknya itu. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kepada sepupunya, anak pamannya, yaitu Abdullah ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa alimul hikmah. Ya Allah, fahamkan dia dalam agama. Mohon kepada Allah, karena yang menjadikan orang pintar, menjadikan anak baik, menjadikan anak soleh adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah orang selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan ad-du'a'u miftahu kulli khair. Doa itu adalah kunci segala kebaikan. Ketika orang berkeinginan untuk mendapatkan kebaikan dari anaknya, dari keluarganya, maka hendaklah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, laisa syai' akramu 'ala Allah ta'ala minad doa. Gak ada sesuatu yang paling mulia, paling agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana doa. Karena itu diingatkan, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari, pokok daripada ibadah. Karena doa itu adalah ibadah, maka harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa kemudian menyampaikan doanya, mengungkapkan permohonannya, yang itu mestinya harus diberikan kepada Allah, tetapi disampaikan kepada yang lain, maka jatuhlah seseorang dalam kesyirikan itu. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berwasiat kepada Abul Qasim Al-Maghribi. Beliau mengatakan, ad-du'a'u miftahu kulli khair. Doa itu adalah kunci segala kebaikan. Siapapun yang berkeinginan kebaikan, baik untuk dirinya, baik keluarganya, lebih-lebih kita sangat dianjurkan untuk mendoakan kepada kedua orang tua kita. Dan kapan orang itu selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya, pertanda dia anak yang solih itu. Pertanda dia anak yang solih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah memerintahkan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan mengabulkan kepada kalian. Allah perintahkan kita untuk berdoa, dan Allah menjanjikan pengkabulan itu. Utamanya kita orang tua harus banyak-banyak mendoakan untuk anak-anak kita, untuk anak didik kita, sebagaimana doa yang pernah diungkapkan oleh Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Allah, anugerahkanlah kepada kami anak keturunan yang baik, sesungguhnya Engkau sami'ud du'a, mendengar doa. Engkaulah zat yang mendengar doa. Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikan kami muqimas shalah, orang-orang yang menegakkan salat. Demikian juga anak cucu kami. Anak cucu kami. Rabbana, wahai Rabb kami, wa taqabbal doa, dan terimalah doa itu.
diceritakan ada seseorang yang dia merasa kesulitan mendidik anaknya, menyuruh anaknya sholat. Dia repot sekali gitu. Sekali waktu dia mengunjungi kerabat, mengunjungi orang, maka terjadilah dialog di sana itu. Dan orang tadi menyampaikan keluhannya. Kemudian disampaikan, berdoa untuk kebaikan anakmu. Berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan kami orang yang menegakkan sholat, demikian juga anak keturunan kami. Tidak berselang lama, kemudian anak-anaknya menjadi orang yang senantiasa menegakkan sholat. Orang-orang yang senantiasa menjaga sholat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau orang yang sangat besar perhatiannya kepada anak-anak. Di samping mengarahkan, beliau selalu mendoakan. Sekali waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memegang anak tersebut. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, Allahumma ighfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, ketika kita orang tua senantiasa mendoakan untuk kebaikan anak kita dengan penuh keikhlasan, dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwa segalanya itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah anak-anak kita, generasi kita akan menjadi anak yang soleh. Rasulullah mendoakan, Allahumma ighfir dzambahu, ya Allah ampuni dosanya. Ya Allah ampuni dosanya. Wa tahhir qalbahu, bersihkan hatinya, sucikan hatinya itu dari sifat-sifat yang tercela, dari perilaku yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, wa hassin farjahu, ya Allah jaga kemaluannya, jaga farjinya, sehingga si anak akan terjauh dari perbuatan tercela. Perbuatan mengikuti syahwat, mengikuti hawa nafsu. Doa yang demikian barangkali perlu untuk selalu kita baca, selalu kita arahkan untuk kebaikan anak kita. Kita pegang anak, Allahumma ighfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosa anak ini. Ya Allah, bersihkan hati anak ini. Ya Allah, jaga kehormatan, kemaluan anak ini. Insya Allah, apalagi kita berada di dalam bulan Ramadan, adalah bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa mengabulkan doa. Lebih-lebih kita yang sedang berpuasa ini, ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk ketika kita waktu sahur. Mudah-mudahan kesempatan kita berada di dalam bulan yang mulia ini, kita pergunakan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah untuk kebaikan diri kita, kebaikan anak kita, kebaikan keluarga kita. Sehingga benar-benar kita termasuk orang yang berusaha melaksanakan perintah Allah, Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari siksa api neraka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah.